Shalom kekasih Tuhan, kita akan lanjutkan pelajaran firman Tuhan kita hari ini. Kita akan masuk dalam tema yang baru, yaitu bagaimana Allah melaksanakan dekrit-dekritnya atau ketetapan-ketetapan kekal Allah. Nah kekasih Tuhan, Allah melaksanakan dekrit-dekritnya dalam karya penciptaan dan providensi atau pemeliharaan Allah. Nah kekasih Tuhan, Allah selalu bekerja untuk menjalankan rencana kekal Allah dan menyebabkan segala sesuatu terjadi tepat seperti yang telah Allah tetapkan sebelumnya. Kita perlu pahami bahwa Allah menjalankan dekrit-dekritnya atau ketetapan-ketetapannya dengan dua cara. Yaitu yang pertama, dia menjalankan dekrit-dekritnya dengan penciptaan. Kekasih Tuhan, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada sehingga dapat bekerja tepat seperti yang dikehendaki Allah. Yang kedua, Allah juga melaksanakan dekrit-dekritnya dengan providensi atau pemeliharaan Allah. Kekasih Tuhan, Allah mengerjakan semua peristiwa besar maupun kecil dalam kehidupan sehari-hari sehingga peristiwa-peristiwa ini menggenapi tujuannya. Nah, dua cara ini disebut penciptaan. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu dan providensi, yaitu Allah mengerjakan segala detail dari segala kehidupan menurut kehendak Allah. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 135 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala alat. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Nah kekasih Tuhan, apakah yang Tuhan lakukan di dalam ayat ini? Di manakah Allah melakukannya? Nah, kita lihat di dalam Daniel 4 ayat yang ke-35 mengatakan, semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Nah, kekasih Tuhan, di dalam ayat ini, apakah ada manusia yang bisa menghentikan Allah di dalam melakukan kehendaknya? Atau siapakah yang dapat menghentikan Allah di dalam melakukan kehendaknya terhadap bumi ini, langit dan bumi ini? Tidak ada yang dapat menghentikan Allah di dalam melakukan kehendaknya. Nah kekasih Tuhan, apa yang terjadi ketika kita menjatuhkan sesuatu? Pasti sesuatu itu akan jatuh dan selalu begitu. Dan apa yang terjadi pada air yang berada pada suhu beku? Air itu mengeras dan menjadi es. Selalu begitu akan terjadi seperti itu. Nah, bintang-bintang mengikuti jalur yang sama di langit tahun demi tahun. Musim panas mengikuti musim semi dan musim semi mengikuti musim dingin setiap tahun. Nah, setiap hari matahari terbit dan terbenam. Semua itu terjadi demikian karena Allah telah mendekritkan bahwa itulah yang harus terjadi. Nah, kekasih Tuhan, hal-hal yang biasa dan berlangsung setiap hari dalam alam semesta yang tidak asing lagi bagi kita adalah pelaksanaan dekrit-dekrit Allah. Itulah yang kita sebut dengan hukum alam. Sebenarnya adalah dekrit-dekrit Allah. Kekasih Tuhan, alasan para ilmuwan dapat menerapkan ilmu pengetahuan adalah karena alam semesta dapat diandalkan. Nah, kita dapat memastikan bahwa hal-hal tertentu akan selalu terjadi sedemikian rupa di dalam keadaan-keadaan tertentu karena itulah yang telah didekritkan Allah, itulah yang telah ditetapkan Allah. Nah, Allah membuat hukum-hukum ini di dalam alam semesta ketika Allah menciptakannya. Dan semua ciptaannya taat kepada Allah. Namun kapanpun Allah menginginkannya,
Allah dapat membuat alam semesta melakukan hal-hal yang tidak biasa terjadi. Inilah yang kita sebut dengan mujizat. Nah, mari kita baca di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu, air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Batas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Nah, kekasih Tuhan, dalam ayat-ayat ini Allah membuat alam semesta melakukan hal-hal yang tidak biasa terjadi, dan itu yang kita sebut sekali lagi dengan mujizat. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-30, maka kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa segala ciptaan bergantung kepada Allah untuk setiap tarikan nafas. Ketika Allah tidak memberi nafas kepada ciptaannya, apa yang terjadi padanya di dalam ayat yang ke-29. Nah, segala hal di alam ini dan banyak lagi merupakan contoh yang menunjukkan bahwa Allah melaksanakan dekrit-dekritnya di dalam penciptaan. Sudah sangat jelas di dalam ayat-ayat ini kita melihat bahwa Allah melaksanakan dekrit-dekritnya, ketetapan-ketetapan kekalnya. Nah, kekasih Tuhan, kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini menunjukkan bahwa Allah melaksanakan ketetapan-ketetapan kekalnya di dalam penciptaan. Allah melaksanakan dekrit-dekritnya di dalam penciptaan. Nah, kekasih Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur kepada Allah karena apa yang ditetapkan Allah di alam semesta ini, apa yang sudah ditetapkan Allah, semuanya demi kebaikan kita. Tuhan menetapkan kita sudah dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Itu merupakan bagian dari ketetapan Allah di dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan, yaitu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang mengasihi kita, Allah yang sudah memilih kita, Allah yang sudah menentukan kita untuk menikmati keselamatan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.